Oke, baik. Terima kasih sebelumnya, saudara-saudara sekalian, jemaat dikasih Tuhan. Senang sekali bisa kembali di sini untuk berbagi sesuatu dari firman Tuhan. Kita ini hidup dalam satu zaman yang penuh dengan tekanan, baik tekanan secara fisik, baik tekanan secara keuangan, atau juga tekanan secara mental. Nah, kalau kita bicara soal tekanan secara mental, secara umum itu ada dua kelompok manusia yang dianggap sebagai orang yang kebal. Oke, saya coba bagikan saya punya PowerPoint. Oke. Ini dari koran Jakarta Post, kemudian dari koran Reuters tentang peringatan akan krisis kesehatan mental secara global karena pandemi COVID-19. Dan kemudian masalah kesehatan mental yang berat-berat yang akan naik di tengah-tengah pandemi. Jadi ini sesuatu yang real yang kita alami. Tapi ada dua kelompok yang tadi saya katakan yang dianggap kebal. Kelompok pertama itu siapa? Mungkin bisa menebak kali, pelawak. Oke, pelawak itu karena banyak ketawa, itu dianggap tidak bisa mengalami namanya stres atau depresi. Tetapi ketika Robin Williams meninggal karena bunuh diri, kita menyadari betapa beratnya penderitaannya. Ini manusia terlucu sedunia menurut koran. Kemudian muncul di mana-mana, terkenal sekali, tapi toh dia akhirnya ternyata terbukti mengalami yang namanya depresi. Kalau Bapak Ibu suka yang lucu-lucu, di LA itu ada satu klub komedi namanya The Laughter Factory, pabrik tertawa, itu namanya itu, pabrik tertawa. Jadi itu tiap malam tuh ada orang ngelawak di situ. Semuanya lucu-lucu. Supaya tahu bahwa seminggu 2 kali itu di klub tersebut datang satu orang psikolog. Untuk apa? Mengkonseling para pelawak. Ternyata para pelawak itu, ternyata hidupnya itu menyedihkan sekali, banyak sekali stresnya. Nah, jadi kelompok pertama yang dianggap kebal stres, kebal depresi itu namanya pelawak. Kira-kira bisa tebak nggak? Kelompok yang kedua itu siapa? Pendeta. Oke, pendeta itu dianggap sebagai kelompok yang anti stres, anti depresi. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang banyak berdoa dan dekat sama Tuhan katanya. Oke. Nah, tapi cobalah lihat 4 wajah ini. Ini 4 wajah ini, yang paling kiri itu anaknya pendeta terkenal, kanan itu semua hamba Tuhan pendeta. Itu tanggal-tanggal yang saya tulis di atas itu adalah tanggal mereka bunuh diri. Kemudian itu yang di bawah angka-angka 2730 adalah angka daripada umur mereka ketika mereka itu bunuh diri. Setiap hari di dunia ada 3.000 orang bunuh diri. Setiap hari. Nah, kenapa yang tadi saya tunjukkan wajah-wajah itu jadi bikin heboh? Bikin heboh bukan soal bunuh dirinya, bukan soal depresinya, tapi soal status yang bunuh diri. Ini yang bunuh diri ini kemarin yang bikin heboh itu Jared Wilson, itu dia seorang hamba Tuhan. Nah, kita mendengar berita orang meninggal saja, usia muda sudah kaget. Mendengar berita orang meninggal bunuh diri lebih mengagetkan lagi. Tapi kalau pendeta bunuh diri itu seperti kata orang halilintar di siang bolong, ya. Seorang pendeta yang setiap hari Minggu atau bahkan hari lain selalu menyampaikan kabar pengharapan kepada orang lain, ternyata bisa kehilangan pengharapan sampai memilih mati. Ya. Seorang pendeta yang setiap kali berbicara selalu menguatkan orang lain, ternyata bisa kehilangan kekuatan sampai lakukan satu tindakan yang tragis sekali. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan lagi, ini ada satu nama yang sangat amat terkenal sekali. Charles Spurgeon itu adalah pangerannya para pengkhotbah, the Prince of Preachers. Inilah pendeta yang sampai saat ini tidak ada tandingannya dalam satu hal, bahwa ini pendeta yang paling banyak dicetak khotbahnya. Jadi sampai sekarang ini 100 tahun lebih sudah berlalu, khotbah-khotbahnya itu tetap dicetak dan dibaca oleh para pendeta. Charles Spurgeon di London. Tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa sampai dia meninggal, Charles Spurgeon itu depresinya tidak sembuh. Dan dia berkali-kali sudah naik ke mimbar, sampai di mimbar turun lagi. Kenapa?
nggak bisa khotbah. Ya. Nah ini adalah realita nih. Ya. Nah kenapa seorang hamba Tuhan bisa begitu tidak berdaya? Jawaban klasik, pendeta juga manusia. Okay. Jadi kita jangan Pak Tim ini senyum-senyum aja nih ya, Ibu Evelyn senyum-senyum aja nih ya. Bukan berarti nggak ada stresnya nih. Oke. Kalau lihat wajah saya memang udah kelihatan. Wajah saya wajah pendeta stres. Saya akui itu. Oke. Tapi begini. Oke. Bukan hanya pendeta. Oke. Bintang film ya, yang ngetop-ngetop juga alami stres. Ini baru minggu lalu nih. Ini berita masih hangat nih. Ya. Daniel Craig sebagai James Bond mengaku ternyata sering mengurung diri di kamar, tutup gorden, merasa secara mental, secara fisik itu seperti lagi dikepung orang, hidup dalam ketakutan, kecemasan. Kenapa? Gara-gara terkenal katanya. Jadi yang terkenal pun ternyata bisa stres juga. Ya, lalu kemudian yang satu ini, oke, orang kaya raya sekali. Andrew Carnegie itu punya harta dihitung uang sekarang 372 miliar dolar. Dia mengatakan billionaires seldom smile. Miliarder itu jarang senyum. Ya. Cornelius Vanderbilt, tycoon yang pertama, berkata demikian. Mengurus uang 300 miliar dolar itu bisa bikin orang mati. Sama sekali tidak ada senangnya itu. Nah ini adalah kutipan-kutipan yang memberitahu kepada kita bahwa persoalan yang namanya tekanan kejiwaan, stres, depresi itu adalah sesuatu yang memang biasa orang alami. Tapi khusus pada zaman sekarang ini, dalam situasi begini, tekanan itu menjadi lebih besar lagi. Tekanannya itu menjadi lebih kuat sekali. Saya bolak-balik diminta bicara soal kesehatan mental. Umpama baru minggu lalu saya bicara di satu gereja, kemudian nanti ada konferensi pada bulan November, saya bicara soal mental health. Saya bicara kepada anak-anak muda, saya bicara kepada orang tua, ya, dan mereka merasa bahwa tekanan begitu besar sekali. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, dalam situasi ini seperti apa sih kita bisa belajar malam ini dengan cepat. Saya akan bagikan beberapa hal yang mudah-mudahan bisa menolong kita menghadapi berbagai tekanan secara kejiwaan ini. Pergumulan kejiwaan zaman modern ini itu bisa berupa macam-macam, bisa berupa stres, depresi, kecemasan, kesepian, perasaan terasing atau terisolir. Nah, stres itu beda dengan depresi. Depresi itu sudah jadi penyakit. Stres itu belum menjadi suatu penyakit, belum menjadi gangguan. Kecemasan adalah sesuatu yang sangat banyak saya temukan. WHO itu kira-kira 10 tahun lalu sudah mengatakan bahwa pada tahun 2020 depresi itu akan menjadi penyakit yang paling membuat orang tidak bisa produktif, lebih daripada serangan jantung. Tapi ternyata ketika 2020 tiba, bukan depresi, tapi kecemasan. Banyak orang hidup dalam kecemasan pada zaman sekarang ini. Ya. Nah, rasa terisolir sudah jelas sekali. Kenapa? Karena sekarang lockdown. Kita nggak boleh ketemu orang, nggak boleh kemana-mana, sehingga bahkan ketika ada orang meninggal pun, orang yang paling kita kasih pun, kita bisa tidak hadir karenanya. Menyedihkan sekali saya menguburkan satu orang, dan istrinya tidak bisa hadir. Kenapa demikian? Istrinya masih di rumah sakit, ya, masih perlu dirawat juga, nggak bisa keluar. Ya. Saya kuburkan, saya tidak bisa menghadiri penguburan dua kakak ipar saya karena yaitu situasinya demikian. Ya. Nah, jadi ini perasaan terisolir, terasing itu sangat kuat sekali. Ya. Saya tahu bahwa dalam segala hal tidak usah pakai yang namanya pandemi, saudara-saudara sekalian. Semua kita sudah mengalami tekanan yang begitu berat sekali. Kerjaan tuh banyak sekali bikin pusing. Ya. Nah, kita pernah alami yang namanya frustrasi, yang namanya stres, capek, dan lain sebagainya. Pengalaman normal manusia. Nah, saya coba tunjukkan Bapak Ibu sekalian sesuatu yang mudah-mudahan bisa menolong kita memahami soal hal ini. Pemicu masalah kesehatan mental itu adalah begini. Satu, kompetisi hidup. Ya. Hidup ini persaingannya itu sangat amat luar biasa. Kalau kita ini lakukan sesuatu ya yang dianggap bagus, bentar lagi sudah banyak sekali yang menyontek. Ya. Kemudian barangkali ada masalah yang bandel, nggak selesai-selesai. Masalah apa? Contoh, kalau Kamis ya, Kamis tongseng sapi. Masalah yang bandel.
itu bisa terjadi. Bertahun-tahun nggak selesai, itu akan memicu yang namanya stres. Kemudian kalau orang punya sifat tertentu, perfeksionis, contohnya apa-apa mesti sempurna, itu juga orang yang gampang stres. Hidup di kota besar, kekerasan itu sangat amat menonjol sekali, jalannya itu macet, kemana-mana itu kita melihat suatu tekanan di mana-mana, itu juga akan membuat kita jadi gampang sekali stres. Beberapa orang ada masalah turunan. Kadang-kadang ada unsur turunannya sehingga dia jadi gampang stres, secara mental tidak terlalu kuat. Tapi keberhasilan itu seringkali juga membawa yang namanya stres. Ya, kalau tokomu sepi, stres. Kalau tokomu terlalu ramai, restoranmu terlalu ramai, juga stres. Sukses itu bisa bikin orang stres. Sosmed zaman sekarang bikin stres. Ketika kita lihat orang hidupnya kok enaknya, bukan main, kemana-mana dia itu jalan-jalan terus tiap hari, makanya enak terus, dan kita yang di sini susah banget. Sosmed itu bisa bikin orang mengalami terpicu untuk soal-soal kesehatan mental. Pandemi itu jelas sekali yang sekarang kita hadapi, Bapak Ibu sekalian. Nah, pada orang-orang yang mengalami gangguan masalah mental ini, itu bisa dilihat ciri-cirinya itu begini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada perasaan negatif yang kuat dan lama. Perasaan negatif semacam sedih lah, marah lah, takut lah, khawatir lah, semacam itu. Kalau muncul sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi kalau dia munculnya itu lama, nah itu yang akan membuat kita perlu perhatian. Ya, kalau dia lama. Lama itu berapa lama, Pak? Lama itu patokannya itu adalah 2 minggu. Ya. Artinya kalau sampai 2 minggu dia nggak selesai, kita mesti perhatikan. Ya. Kemudian ada perasaan rasa tidak berdaya. Saya nggak bisa apa-apa, ini masalah terlalu besar. Saya nggak berusaha apa-apa lagi, kemampuan saya terbatas. Itu kalau ada sering rasa begitu, itu perlu diperhatikan. Kemudian kalau orang sering pelupa, susah konsentrasi, itu salah satu hal yang perlu diperhatikan. Lalu kemudian ada orang yang suka sakit kepala, kemudian sakit mah pencernaan, atau sakit kulit, psoriasis. Itu salah satu tanda seorang mengalami stres. Kemudian orang ini kehilangan gairah hidup. Dulu dia masih senang kemana-mana, senang keluar, senang pergi ke mall, senang makan, tiba-tiba semua udah nggak menarik lagi buat dia. Ya. Kemudian ada gangguan tidur atau gangguan makan. Gangguan tidur maksudnya apa? Satu, nggak bisa tidur. Atau justru sering tidur. Itu gangguan namanya. Nggak mau makan, atau sekarang malah makan terus. Atau orang merasa dia ingin mati saja, ya, atau ingin lari pergi daripada semua itu. Nah, ini adalah gejala-gejala yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu sekalian. Ya, hal-hal yang membuat kita mengatakan, ini perlu diperhatian nih. Barangkali orang-orang sekitar kita, barangkali teman-teman kita, ya kalau sering ngeluh, sering komplain, saya pengen pergi lah, saya nggak tahan lah, saya rasa pengen mati, ya itu gejala-gejala yang perlu diperhatikan. Nah, kita bicara gejala, tapi sekarang kita bicara saja jalan pemulihannya, Pak. Ya, apa yang mesti kita perbuat supaya kita punya kekuatan dan bisa menguatkan orang lain yang sedang dalam pergumulan. Ya, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa yang saya bagikan ini adalah sesuatu yang Bapak Ibu sudah tahu semua. Jalan keluarnya itu bukan jalan keluar yang baru sama sekali. Ya, saya baru saja membaca resensi satu buku, seorang psikolog melakukan penyelidikan bagaimana caranya hidup itu bisa punya kekuatan. Setelah 20 tahun meneliti, dia tiba pada suatu kesimpulan bahwa apa yang dia lakukan selama 20 tahun ternyata dia bilang agama sudah ajar selama ini. Jadi ditemukan bahwa apa yang kita ingin bagikan, menguatkan jemaat, ternyata itu adalah hal yang secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, coba kita bicara yang pertama ya. Mari kita lihat yang nomor 1. Saya akan munculkan 1-4. Oke, 1 dulu ya. Saudara sekalian, kalau saudara sedang punya sesuatu tekanan dalam hidup ini, maka pertama-tama saudara bicarakan sama Tuhan. Ya, itu yang pertama. Ini simple. Saudara masuk dalam doa. Saudara-saudara dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara curhat dengan Tuhan. Dan seringkali langkah ini saja sudah membawa suatu pemulihan. Tanpa kita perlu langkah-langkah
yang berikutnya bicara sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca Mazmur, Mazmur itu mencatat pergumulan kejiwaan manusia. Dalam setiap pergumulan kehidupan, pemazmur-pemazmur ini lari ke Tuhan. Di situ mereka teriak sama Tuhan, mereka lapor sama Tuhan, laporkan musuh mereka, minta Tuhan bertindak, termasuk bahkan sampai marah-marah sama Tuhan. Kalau saudara umpama baca Mazmur pasal yang ke-10. Di Mazmur pasal yang ke-10 itu umpama contoh, si pemazmur itu berkata begini, ayat 1 saya bacakan ya. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Tuhan, kenapa Tuhan ngumpet? Ya, ini lagi susah nih, kok ngumpet? Tapi di Mazmur pasal 44, itu ada lagi yang menurut saya lebih serem lagi. Di Mazmur 44, si pemazmur itu berkata tentang Tuhan. Dia menuduh Tuhan itu tidur. Mazmur 44, ayat 24. Dia berkata begini, terjagalah, kalau bahasa kita sekarang, bangun oi. Mengapa engkau tidur, ya Tuhan? Bangunlah. Janganlah membuang kami terus-menerus. 25, mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Satu, dia menuduh Tuhan tidur. Yang kedua, dia menuduh Tuhan itu lupa. Bayangin, Tuhan dibilang tidur, dibilang lupa. Tapi itu adalah orang yang lagi dalam keadaan mengalami tekanan besar, dan akhirnya keluarlah kata-kata demikian. Ya. Nah, saya ajak kita melihat contoh orang curhat sama Tuhan itu, umpama, ini dia, oke? Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom, anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Seberapa stresnya orang kalau dia harus lari terbirit-birit karena mau dibunuh oleh anak sendiri. Seberapa stresnya orang demikian. Nah, ketika Daud hadapi ini, dikudeta oleh anaknya, sekarang dikejar oleh anaknya, apa yang dia lakukan? Dia berbicara kepada Tuhan. Itu yang pertama kita mesti lakukan dalam keadaan apapun juga. Nah, dari sudut pandang psikologis, bicara demikian itu membawa kelegaan. Karena Bapak Ibu sekalian, masalah kalau dibagi berkurang setengah. Tapi kalau sukacita dibagi malah jadi double. Kalau ada berita sukacita, makin dibagi kita makin senang. Kalau ada kesusahan, dibagi berkurang setengah. Jadi karena itu curhatlah sama Tuhan. Nah, saya tahu Bapak Ibu sekalian, curhat sama Tuhan itu ada sedikit masalah. Apa itu? Tuhan itu biasanya nggak pernah kelihatan, nggak pernah kedengaran. Ya. Kita udah ngomong panjang lebar, dianya nyaut aja enggak. Sampai kita kadang-kadang kalau sama teman kan gini, kalau kita telepon ya, ngomong sama teman nih, lu curhat lama-lama, dia nggak jawab. Terus kita ngapain? Kita kadang gini, halo. Ya, terus. Oh ya, gua kira putus. Ya, gua terusin ya. Nah, kita nih perlu feedback. Problemnya kalau sama Tuhan, dari tadi dia diam aja gitu. Kita bertanya, masih ada di sini enggak? Dengerin enggak? Nah, itu masalah curhat sama Tuhan. Nah, tapi begini, kalau kita curhat sama Tuhan, bedanya dengan curhat sama manusia adalah begini. Curhat sama manusia, itu ada bagusnya. Teman kita tuh biasanya tuh suka nyaut, ngomong, iya, gila, aduh, serem. Nah, kayak gitu loh. Kita kan jadi merasa, ada teman gitu. Ya. Tapi curhat sama teman, paling dapatnya apa? Saya kasih tahu. Paling teman kita bilang, iya deh, aku bantu dalam doa. Gitu aja. Nah, bayangkan kalau curhat sama Tuhan, terus Tuhan bilang, iya deh, aku bantu dalam doa. Gawat kita semua. Dia aja cuma bisa bantu doa, oke? Tapi sama Tuhan itu kita dapat apa? Yang kita dapat adalah solusi. Itu yang menurut saya membuat kita kenapa mesti bicara sama Tuhan. Dan kekuatan doa, kita semua sudah tahu contoh banyak sekali. Oke? Yang kedua, saudara-saudara sekalian. Yang kedua adalah begini. Yang kedua adalah seorang itu perlu berserah kepada Tuhan. Oke? Jadi dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian, terkadang itu kita ini bisa ada kecenderungan pengen maksa, ya, memaksakan kehendak kita.
Nah, jadi berserah kepada Tuhan adalah lawan dari memaksa. Berserah itu bukan kalah, berserah itu bukan menyerah, berserah itu bukan pasrah, berserah itu beriman, berserah itu bukan pasif, berserah itu aktif dan mengatakan saya percayakan kepada Tuhan hasilnya. Berserah itu bukan nggak kerja loh ya. Berserah adalah berusaha, tapi mengatakan hasilnya saya serahkan kepada Tuhan. Berserah itu bukan tinggalkan gelanggang, tapi melibatkan Tuhan di dalam pergumulanmu. Berserah itu bukan pasif menunggu perubahan. Bukan. Jadi dengan demikian ketika saya berserah kepada Tuhan, beban itu bukan lagi di saya. Beban itu sudah ada di Tuhan. Jadi saya nggak perlu pikul beban lagi ketika saya berserah kepada Tuhan, saudara-saudara sekalian. Ya. Saya mau ajak Bapak Ibu lihat satu ayat ya. Kisah 20 ayat 32. Kisah 20. Oke, perhatikan ya ayat ini. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini ayat ini. Ini ayat konteksnya ini apa? Begini ceritanya. Paulus itu dalam perjalanan mau pulang ke Yerusalem. Nah, di tengah jalan dia meminta para penatua gereja di Korintus untuk kumpul. Saya mau ngomong sebentar. Jadi dia ketemu dengan mereka, terus dia bilang begini, saya rasa ini terakhir kali saya ketemu kalian. Mungkin habis ini kita nggak ketemu lagi. Ya. Jadi dia bilang, jadi sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Ya, diserahkan kepada Tuhan. Nah, pernyataan ini kedengarannya biasa. Tapi dia menjadi sangat amat tidak biasa ketika kita baca 3 ayat sebelumnya. Apa yang terjadi? Coba kita lihat. Nah, ini dia. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan ini. Itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. 31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Nah, saudara-saudara sekalian perhatikan ya. Dia bilang, habis saya pergi ini akan ada satu serigala ganas. Yang kedua, dia mengatakan akan muncul yang namanya guru palsu di tengah-tengah kalian. Dari luar ada serigala ganas, dari dalam ada guru palsu, nabi palsu. Kalian itu akan kejepit dari luar dan dari dalam. Tapi dia bilang apa? Dia bilang, saya serahkan kalian kepada Tuhan. Ya. Jadi yang terbaik ketika situasi melihat bahwa pada akhirnya kita nggak bisa apa-apa, berserah kepada Tuhan itu adalah langkah yang paling bagus. Ya, menyerahkan jemaat ke dalam tangan Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, serahkanlah pergumulanmu kepada Tuhan. Serahkan suamimu yang sudah bikin air mata keluar terus, istrimu yang selalu bikin hati teriri, serahkan anakmu yang bikin kamu rasanya putus asa, usahamu yang menggap-megap, pekerjaanmu yang bikin pusing, hal-hal yang bikin kita stres. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar itu menjadi tanggung jawab Tuhan. Ya. Nomor 3. Oke. Nomor 3 adalah mengandalkan anugerah Tuhan. Ya. Andalkan anugerah Tuhan itu seperti apa? Coba kita akan baca satu ayat ya. Ini ya. Oke, 2 Korintus 12 ayat 7-9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus ini
naik ke sorga. Habis naik, dia bilang, saya nggak bisa cerita apa yang saya lihat. Terlalu menakjubkan. Nah, habis naik ke sorga, turun dari sorga, sampai di bawah. Jadi, Paulus ini rada beda sama orang-orang yang ke sorga, lalu kemudian cerita isinya apa. Dia nggak mau cerita. Jadi terus dia bilang gini, tapi supaya aku jangan sombong, maka aku dikasih duri dalam daging. Nah, aku ini doa katanya. Aku doa 3 kali. Saudara bisa bayangkan nggak kelasnya Paulus doa sampai 3 kali? Wow. Okay. Itu udah bikin kaget loh. Yang bikin kaget lagi, doanya nggak dijawab. Dan Tuhan bilang nggak. Jadi ada momen tertentu dalam hidup orang percaya ketika doanya itu sengaja ditolak oleh Tuhan. Bisa Tuhan berkata tidak, secara umum kita ini susah terima. Sebab kita sering tanpa sadar menganggap Tuhan itu maha kuasa, maha pengasih, yang baginya tidak ada yang mustahil, sumber pertolongan. Kita anggap dia sebagai mesin ATM atau mesin penjawab doa. Dia nggak mungkin tolak permintaan kita. Di sini kita lihat buktinya, Tuhan adalah Tuhan. Ya. Dia bisa berkata tidak. Ya. Paulus ini kan sudah dipakai Tuhan mengubahkan dunia. Sudah bangkitkan orang mati, mempertobatkan pembesar, pejabat, orang hebat, semua sudah. Ya. Mendoakan orang lain, just blank. Paginya berdoa, sorenya jawaban datang. Ya. Hari ini minta, besok dapat. Tapi begitu dia doa diri sendiri, kayak bicara sama tembok. Ya. Mendoakan orang mati nggak pakai ulang-ulang. Sekali doa langsung bangun. Ya. Kita ini jangan kata doain orang mati supaya bangkit deh. Kita doa aja orang hidup bisa mati gara-gara kita. Oke. Nah, sekali doa langsung terjadi. Tapi gimana dia menghadapi situasi ini? Ya. Tuhan itu bilang, doamu tidak aku jawab, tapi aku memberikan kepadamu suatu kekuatan untuk menghadapi masalah ini. Yaitu apa? Aku berikan kasih karunia untuk menghadapi semua ini. Nah, kasih karunia itu gini loh. Oke. Begini teman-teman sekalian, masalahnya tidak selesai, tapi masalahnya berhenti jadi masalah. Masalahnya udah nggak jadi masalah lagi. Udah diterima soalnya. Ya. Pergumulan tetap ada, tapi sudah tidak lagi dihadapi secara berlebihan. Oke lah, masalah ada, mari kita cari jalan keluar. Ya, nggak heboh-heboh amat. Seseorang itu mendapatkan kekuatan berupa kasih karunia untuk jalani hidupnya nih. Ya. Nah, saya nggak tahu teman-teman semua di sini pernah nggak hadapi masalah, terus ada yang bertanya begini, kok kamu kuat ya? Apa sih rahasianya? Jawabannya begini, ya paling dijalani aja. Nih. Lain kali jangan bilang gitu, ya. Jangan bilang paling jalani aja. Enggak, lain kali bilang itu karena kasih karunia. Oke, itu memang kasih karunia soalnya. Makanya kita ada kekuatan nih, oke? Jadi ada momen dalam kelemahan kita di mana kekuatan Tuhan itu menjadi andalan kita. Ya. Sehingga kita nggak lagi bergantung kepada kekuatan kita yang terbatas, saudara sekalian. Ya. Kelemahan itu bukanlah suatu kekurangan jikalau ada kuasa Tuhan yang bekerja di sana. Ya. Kelemahan itu tidak lagi menjadi kekurangan kalau ada kuasa Tuhan bekerja di sana. Oke, nah lanjut. Yang nomor 4. Jagalah jam ibadah kita. Ya. Jaga jam ibadah. Ya. Saya bacakan ayatnya, kita sudah biasa baca ayat ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya ini pengen menyampaikan apresiasi kepada saudara-saudara sekalian. Ya. Ini hari Rabu. Saya yakin Bapak Ibu ada banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi pada hari ini ada 88 orang bergabung di Zoom ini untuk ibadah. Dan saya selalu ingat apa kata Ibrani. Bahwa barang siapa yang mencari Tuhan, katanya, oke, dia mesti percayakan 2 hal. Pertama, dia mesti percaya bahwa Allah itu ada. Yang kedua, dia mesti percaya bahwa Allah itu sungguh-sungguh memberikan kepada upah. Allah itu memberikan upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Jadi buat saya pada hari Rabu ini jam 8 malam ini, jam 9 malam ini saat ini, teman-teman sekalian, kita ada di sini untuk ngapain? Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya sekali ada satu berkat Tuhan secara khusus tersedia buat kita yang pada malam ini berikan waktu kita mencari Tuhan. Ya. Jagalah jam ibadah kita. Ya. Saya bagikan beberapa data ya. Bagian ini saya akan agak cepetin sedikit. Oke, bagian belakang ini udah agak cepat. Oke, saya bagikan beberapa data. Coba perhatikan. Oke, ini adalah dari jurnal American Medical Association, Persatuan Dokter Amerika Serikat. Ini penelitian diterbitkan tahun Juni 2016. Hubungan antara kehadiran ibadah dengan tingkat kematian di antara para wanita. Ya. Nah, jadi gini. Ini penelitian selama 20 tahun melibatkan 75.534 wanita. Diikuti selama 20 tahun dari tahun 92 sampai tahun 2012. Dan mereka menemukan bahwa tingkat kematian pada wanita yang beribadah lebih dari 1 kali seminggu itu jauh lebih rendah, 33% dibandingkan yang mereka tidak beribadah sama sekali. Jadi, Bapak Ibu sekalian, Minggu kebaktian kan? Rabu nongol lagi di sini. Oke, ya. Ini buat ibu-ibu. Oke, Bapak saya nggak tahu. Oke, yang jelas ibu-ibu akan panjang umur hanya dengan nongol seminggu 2 kali. Oke, ya. Ini buat ibu-ibu, ya. Kesimpulan riset. Saya bacakan ya. Frekuensi kebaktiannya ya, berapa kali gitu, berhubungan dengan penurunan resiko yang signifikan akan kematian secara umum karena kanker dan penyakit jantung pada para wanita. Makin sering ibadah, kesehatanmu makin baik. Ya. Agama dan kerohanian bisa jadi salah satu sumber yang kurang dianggap selama ini, yang bisa dipakai para dokter dengan pasien mereka tergantung situasi. Itu kesimpulannya secara fisik. Saya bisa lanjutkan lagi datanya ini. Oke, ini yang tadi saya bacakan ini ya. Oke, nah ini adalah datanya ya. Seperti apa penelitiannya, hasilnya seperti apa. Oke, ya. Oke, ya. Nah ini adalah yang lain lagi nih. Penelitian. Orang yang percaya akan Allah lebih responsif terhadap pengobatan depresi. Jadi dia kalau kena depresi pun dia akan lebih meresponi pengobatan dibandingkan mereka yang tidak percaya. Lalu kemudian penelitian di Harvard Medical School, bagian psikiatri McLean Hospital. Iman yang kuat berkaitan dengan hasil yang lebih baik dalam pengobatan. Depresi berkurang, self-harm berkurang, kesejahteraan psikologis bertambah, perasaan damai, kemampuan untuk bersenang-senang, dan kepuasan hidup. Jadi ini kesimpulannya ya. Tolong jangan lihat yang di kanan bawah ya. Oke, si Bapak itu ya. Agama mungkin adalah obat mujizat. Kehadiran di gereja berhubungan dengan umur panjang dan arti hidup. Jadi jelas ya. Oke. Kaitan antara iman dan ibadah dengan kesehatan kita secara mental. Oke. Lanjut Bapak Ibu sekalian, saya akan cepat di sini karena ini hal yang biasa. Kita ini nomor 5 perlu belajar rasa cukup, ya. Perlu belajar banyak bersyukur. Ini dari Harvard lagi nih ya. Mengucapkan terima kasih adalah bisa jadi adalah salah satu jalan paling sederhana untuk merasa lebih baik ya dalam hidup ini. Jadi banyak-banyak bersyukur. In praise of gratitude. Nomor 7, ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Kita ini perlu masuk dalam suatu komunitas ya. Komunitas yang rohani ini seperti saat ini sekarang kita lakukan ini baik bisa berupa komsel ataupun hal-hal yang lain Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya baru saja baca satu buku tentang tubuh manusia. Ya. Di sana saya temukan sesuatu yang luar biasa. Setiap hari manusia itu menelan itu 2000 kali. Kita menelan ini sehari itu 2000 kali. Itu ada orang kurang kerjaan dia hitung juga tuh. Ya, ini sehari menelan berapa kali? 2000 kali. Ya, alias 2 kali dalam setiap menit. Setiap kali orang menelan satu potong makanan, 50 otot bekerja bareng-bareng. Nah, perhatikan ya, coba dengerin.
Di dalam mulut kita ini, itu ada satu alat kecil di tenggorokan. Bahasa Indonesianya kalau nggak salah tekak atau apa gitu. Itu namanya epiglotis. Ya, epiglotis di dalam situ tuh. Ya. Nah, epiglotis ini luar biasa. Dia ini di dalam situ, oke, bukan tekak, bukan, oke. Dia itu terbuka kalau kita napas. Dia buka. Tapi kalau kita makan, dia tutup. Luar biasa sekali. Asal kita napas, dia buka. Asal kita napas, dia tutup. Jadi makanan nggak masuk ke jalan napas karena dia tutup. Oke, ya. Jadi makanan dan udara jalurnya beda gara-gara pintunya ini nih. Ya, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Ya. Nah, terkadang beberapa orang kalau makan tuh suka ngomong. Jadi itu pintunya salah buka. Pas makanan masuk dia buka. Itu namanya tersedak. Oke. Bapak Ibu mau tahu nggak? Bahwa di Amerika Serikat setiap tahun 5.000 orang mati karena keselak. 5.000 orang mati keselak. Jadi maksud saya, kalau saudara udah tiap kali makan, selesai, ternyata nggak keselak. Saudara mestinya bilang juga, terima kasih Tuhan. Makanannya ini selesai tanpa keselak. Nah, jadi ada banyak alasan untuk kita bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu itu. Ya, saya tutup dengan satu cerita ya. Terus kita akan berdoa. Waktu saya sudah habis. Ini tebing Tojinbo di Jepang. Tebing Tojinbo ini ya adalah tempat yang sangat populer bagi orang Jepang untuk bunuh diri. Ini selalu tempat favorit untuk orang Jepang bunuh diri. Orang di foto ini namanya Yukio Shige. Shige ini adalah mantan detektif. Setelah dia pensiun daripada kerjaannya sebagai detektif, setiap hari si Shige ini kerjanya itu adalah jalan di sekitar tebing tersebut. Untuk apa? Dia mencari orang-orang yang mau lompat. Kalau dia ketemu orang demikian, dia akan dekati orang tersebut pelan-pelan, ya. Terus kemudian dia akan sapa, halo, Anda lagi susah? Nah, lalu diajak mereka bicara. Setelah itu, menurut ceritanya Shige ke Wartawati majalah Time, dia mengatakan saya akan coba pegang bahu mereka. Ya. Kemudian saya biasanya baru pegang orang sudah nangis. Terus saya tanya, Anda banyak susah ya? Itu kalimatnya dia yang ajaib. Ada banyak susah ya? Yuk, kita ngobrol yuk. Nah, waktu ngobrol itu dia itu memberi mereka itu satu makanan orang Jepang semacam mochi. Namanya aroshi mochi. Yang hanya orang Jepang makan kalau tahun baru. Tapi dia siapin di situ. Nah, dia sengaja kasih makan itu supaya orang teringat tahun baru. Ketika kumpul keluarga, rame-rame gitu, makan aroshi mochi ini, alangkah indahnya. Nah, jadi pada momen itu katanya, disitulah mereka sadar mereka itu tidak sendirian. Ya. Ketika diinterview oleh majalah Time, Shige ini sudah menolong 188 orang yang mau lompat nggak jadi. Hanya karena dia datang, karena ajak mereka bicara. Tapi ada satu kejadian lucu yang diceritakan oleh si Wartawati, yaitu ketika handphonenya ini, si Shige ini bunyi. Ya. Ringtone-nya bikin Wartawatinya kaget. Kenapa? Karena ringtone-nya adalah Amazing Grace. Kaget juga Wartawatinya, Amazing Grace. Begini, saudara-saudara sekalian, dalam situasi begini, kalau kita alami tekanan, atau siapapun juga, yuk mari kita jangan jauhi orang yang punya tekanan. Ya. Yuk orang yang punya tekanan mental, yuk bicara, yuk ngobrol sama orang. Ya. Saya baru saja kemarin itu diminta oleh saudara Christopher Tapiheru untuk bikin satu video singkat 7 menit saja. Saya bicara tentang jangan malu untuk ngomong kalau saudara-saudara itu punya masalah mental. Nggak perlu malu dan jangan judge, jangan menghakimi orang yang punya masalah mental. Ketika saya kena depresi, saya cerita di gereja saya depresi, saya diketawain.
pendeta kok depresi, bagaimana sih? Apa kurang doa, apa kurang iman, kurang baca Alkitab? Demikianlah orang cenderung akan menghakimi. Tapi saya mengatakan di tempat ini, teman-teman sekalian, yuk kita itu kalau ada masalah, kita bisa cerita, oke? Sama orang-orang yang kita anggap bisa dipercaya. Yuk kita jangan menertawakan orang, menghakimi orang kalau dia punya masalah, tekanan mental. Badan kita ini bisa sakit, bisa terganggu. Demikian juga dengan jiwa kita. Bisa juga sakit, bisa juga terganggu, dan it's okay. Untuk kita datang, untuk kita itu minta supaya didoakan, dikuatkan, cari teman kita, bicara, sama Tuhan kita bicara, kita terus melihat berkat Tuhan, lakukan langkah-langkah ini, maka kita akan dapatkan kelepasan dari berbagai tekanan dalam kejiwaan kita. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan Bapa Surgawi, yang sudah menyatakan anugerah berkat yang besar atas kami. Terima kasih untuk kekuatan dari firman-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap kami yang hadir di sini, saudara-saudariku, teman-temanku dari City of Love, kiranya Tuhan Kau boleh menyatakan anugerah-Mu Tuhan, kasih karunia bekerja dengan sangat amat luar biasa di tengah-tengah kami. Hamba berdoa pada saat ini Tuhan, Engkau boleh terus menjaga kesehatan kami ya Tuhan. Kami serahkan tubuh kami, jiwa kami, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mempunyai semuanya ini, maka Tuhan, kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam penjagaan Tuhan. Kami juga menyerahkan semua masalah dalam hidup kami, semua beban berat dalam hidup kami, semua pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Kiranya Engkau Tuhan mengambil alih semua ini, dan Tuhan, kami dengan penuh iman percaya boleh berharap kepada pertolongan Tuhan saja dalam segala keadaan kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin.